Dinding penahan tanah itu apa, detail konstruksinya seperti apa, tahapan pembangunannya seperti apa. Ayo kita bahas bareng di video kali ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Asrori Harjo dari Get Home. Kali ini, di video kali ini kita akan ngebahas terkait pekerjaan dinding penahan tanah. Dinding penahan tanah itu apa? Dinding penahan tanah yang biasa kita sebut dengan turap ya. Fungsinya adalah untuk menahan pergeseran tanah agar tidak terjadinya kelongsoran seperti itu. Apalagi kalau teman-teman bisa lihat di belakang ini, untuk elevasi tanah dari atas dan di bawah itu beda tingginya kurang lebih di 7 meter. Terus untuk detail konstruksinya seperti apa, terus tahapan pembangunannya seperti apa, ayo kita bahas bareng di video kali ini. Teman-teman, untuk tahapan pembangunan dinding penahan tanah ini, itu proses awalnya yang pertama ya, cek lokasi dan pengukuran ya. Cek lokasi, cek lingkungan, nanti yang akan berdampak mana, yang akan dijadikan objek nanti untuk pekerjaannya mana gitu kan. Terus untuk pengukuran kita lihat panjangnya berapa, ketinggiannya berapa, seperti itu ya. Setelah pengukuran dan cek lokasi selesai, kita masuk ke tahap cek tanah ya. Jadi untuk kategori tanah itu sendiri itu kan ada tanah kering, terus tanah lumpur, terus tanah pasir. Jadi untuk mengarah ke konstruksi mana sih yang nanti tepatnya gitu kan. Jadi untuk turap itu sendiri nanti pakai konstruksi apa, pakai konstruksi beton kah, bronjong kah, atau batu kali dan dikombin dengan konstruksi tulangan beton kah, seperti itu. Jadi setelah kita cek lab tanahnya, memerlukan waktu di 7 hari. Keluar hasil cek labnya itu di posisi tanah kering. Jadi kita bisa langsung untuk menuju ke desain perencanaan turapnya itu sendiri. Dan untuk desain itu sendiri juga kita sebelumnya ya, kita pakai jasa konsultan. Jadi untuk konsultan itu sendiri juga sudah matang, terus untuk penanggung jawabnya juga sudah bisa dipercaya seperti itu. Baik, untuk tahapan selanjutnya setelah pengukuran dan cek lokasi, yaitu masuk ke tahapan pengecekan kondisi tanah ya, yang dimana tanah itu sendiri kan banyak jenisnya. Ada tanah lumpur, tanah pasir, ada tanah cadas, tanah keras yang murni ya, belum apa-apain. Jadi untuk ngecek kondisi tanah itu kita panggillah uji lab dari salah satu universitas. Untuk waktunya sih nggak lama ya, di 1 minggu sampai 2 minggu prosesnya. Jadi untuk tahapan selanjutnya lagi setelah uji lab selesai, kita masuk ke desain konstruksi, yang mana kita akan memakai jenis dinding penahan tanah apa nih, mau pakai beton kah, bronjong kah, atau batu kali, atau dikombin dengan beton dan batu kali. Jadi kita mengarah ke desain konstruksinya, kita panggil lagi nih untuk konsultan ya. Konsultan kita datengin untuk ngedesain konstruksinya bagusnya seperti apa. Setelah kita ajukan ke konsultan, keluarlah desain rekomendasi dari konsultan, itu pakai batu kali, pure batu kali dari bawah sampai atas, batu kali dengan lebar tapak bawah itu di 80 cm dan
atas itu di lebar 30 cm. Dengan itu dari konsultan yakin itu akan kuat, tahan lama. Jadi untuk itu kita juga nggak berpuas diri gitu kan. Kondisinya memang di atas dan elevasi tanahnya yang tadi kita bahas di awal itu di 7 meter, nggak main-main. Kalau memang ada pergeseran tanah sedikit itu bakal terjadi patahan. Jadi untuk desain konstruksinya kita rubah lagi untuk perkuatannya gitu kan. Kita coba desain ulang dengan perkuatan di bawah ada cerucuk bambu. Terus ada saran dari pimpinan dan perencana kita pakai borpel aja mas, biar lebih kuat dan percayalah kita untuk jangka waktu ke depan. Setelah pradesain itu selesai, tahapan selanjutnya adalah perhitungan RAB tentunya ya. RAB itu akan menjadi ya modal kita untuk ngebangun turap ini. Habis berapa sih rencana anggaran biayanya gitu kan. Jadi jangan sampai RAB itu dibuat setelah sudah dikerjakan. Yang biasanya terjadi kalau RAB dikerjakan setelah proses pembangunan berjalan itu banyak miss ya. Jadi anggaplah kita ngebangun turap ini anggarannya bisa nyampe 1 miliar, nggak ada yang namanya RAB sebelum pembangunan, itu bahaya. Nanti bisa jadi bangunan belum selesai anggaran sudah habis gitu. Jadi kita siapkan RAB-nya secara matang, kalkulasi matang, ternyata sudah ketemu. Setelah ketemu RAB-nya kita masuk ke perencanaan. Yang ngerjain siapa nih, ahlinya siapa, terus mandornya siapa, terus untuk tukangnya berapa, dan materialnya dari mana, dan kondisi lingkungan di bawah itu seperti apa. Setelah itu selesai di tahapan ya pengadaan material clear, pengadaan pekerja clear, terus RAB juga sudah clear, kita masuk pengerjaan. Baik, sebelum masuk ke tahapan pengerjaan, saya infokan dulu untuk spesifikasi desain yang disepakati dikerjakan di sini itu seperti apa. Mulai dari pondasinya kita perkuat dari borpel diameter 30 cm dengan pembesian 12 ulir, kedalaman di 6 meter. Jadi untuk proses borpelnya juga, pengeborannya juga pakai mesin bor seperti itu. Nah, memang kondisinya kan tadi sudah saya jelaskan di awal, kondisinya tanah keras dan cenderung agak berbatu, jadi tidak memungkinkan kalau dibor manual. Kita pakai bor mesin dengan kedalaman 6 meter. Tadi besinya besi 12 ulir dengan perkuatan di diameter 30 cm itu ada 6 besi 12 ulir. Spiral cincinnya itu di besi 8. Setelah pembesian selesai, masuk ke pengecoran. Borpelnya sendiri diperkuat dicor beton dengan mutu K300. Itu untuk pengikat ya, fungsinya borpel itu pengikat untuk di tanahnya. Jadi agar dikonstruksi atasnya itu lebih kuat. Terus untuk fondasi selanjutnya itu kita kasih capping beam yang dimana ukurannya itu 50 cm kali 1 meter dengan perkuatan tulangan besi 12 dengan jarak besinya itu di 10 cm. Untuk panjangnya kurang lebih di 60 meter. Terus untuk kekuatan mutu betonnya di K300 kita pakai cor redeeming. Selanjutnya akan diteruskan ke capping beam kolom ya. Oke, setelah pemasangan tadi ya itu selesai, capping beam selesai, lanjut ke pemasangan dinding ya. Kita pakai dinding batu kali, batu belah ya, yang sudah dibelah dengan ketinggian kurang lebih di 7 meter. Untuk waktu pengerjaan dinding batu kali ini kurang lebih 1 bulan. Baik, untuk tahapan pembangunan dinding penahan tanah atau turap ini, yang pertama tadi ya clearing area kerja, area turap itu, area lahan turap yang kita akan kerjakan. Kita clearing menggunakan PC75. Selain area bawah, kita juga clearing di area atas karena memang ada dinding pembatas yang mana kalau kita nggak bongkar itu akan membahayakan pekerja yang di bawah. Itu prosesnya kurang lebih 3 minggu, termasuk pengangkutan tanah itu sendiri. Pengangkutan tanah itu kita manfaatkan untuk pengurukan kembali. Nanti setelah turap jadi akan diuruk celahnya yang di arah belakang itu pakai tanah
kupasan itu. Setelah clearing selesai, terus pembersihan area atas dan bawah selesai, selanjutnya itu proses ini ya, penitikan titik di mana borpel akan dibor seperti itu. Itu fungsinya agar beban borpelnya merata keseluruhan, titiknya itu tepat di posisinya seperti itu. Teman-teman bisa lihat ini lagi proses pemasangan dinding batu belah. Prosesnya kurang lebih di 1 bulan untuk terapan pertama dan kedua, dan terapan ketiga kurang lebih di 1 bulan, termasuk pengecoran perkuatan kolom dan capping beam tengah dan atas. Baik, setelah turap itu selesai, kita kasih tambahan lagi ya, dinding tambahan, dengan harapan unit yang di atas terjaga, ada penghalangnya dari turap terus dari dinding pembatas itu kurang lebih 2 meter. Baik teman-teman, itulah gambaran ini ya, singkat ya, pekerjaan dinding penahan tanah atau bisa kita sebut turap yang lokasinya berada di perumahan Casablanca Premier Depot dengan ketinggian tadi 7 meter, terus panjang 60 meter, terus untuk waktu pengerjaan di 4 bulan, terus untuk spesifikasinya tadi udah tak jelaskan dari mulai pondasi, dinding penahannya sampai pembersihannya seperti apa. Nah, jadi untuk teman-teman yang rencana akan tinggal di atas di perumahan Casablanca Premier Depok, harapannya bisa meyakinkan teman-teman bahwasanya pekerjaan turap ini kita kerjakan dengan sedetail mungkin, seaman mungkin, semaksimal mungkin. Oke, baik teman-teman, cukup sekian pembahasan kali ini terkait turap. Nantikan video-video selanjutnya bersama saya Asrori Harjo dari Get Home Living with Happiness. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.